何为仙道正？念你修行不易，休怪我不客气了。先前所用，击大炼虚空，我族真正的传承。行了，天宫有古怪，竟能改。现在看来，破万法功，要是不拥有我些皇，必死你！别冲动！简直空间大道的真身。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Perfect World episode ke-224. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya para anggota dari Akademi Tianzhen mendapatkan tamu dari makhluk luar perbatasan Desolate, yaitu makhluk dunia luar yang kedatangan dari makhluk dunia luar menggunakan tubuh-tubuh dari para makhluk yang berada di dunianya Shihao, karena ternyata para makhluk dunia luar masih belum bisa melewati perbatasan Desolate, dan kedatangan dari makhluk dunia luar ke tempatnya Shihao adalah untuk menantang para anggota Akademi Tianzhen untuk melakukan pertarungan dari para anggota jenius muda yang mereka miliki, yang tantangan tersebut diterima oleh Akademi Tianzhen, yang setelahnya pun terjadi pertarungan antar para jenius termasuk Shihao. Tetapi dalam pertarungan Shihao, ia bertarung melawan monster kekosongan ataupun Beast Void yang berasal dari dunia luar yang memiliki kekuatan dimensi, yang tujuan monster kekosongan ini adalah untuk memakan para anggota jenius dari Akademi Tianzhen, dan Shihao pun mencoba untuk menghentikannya dengan Shihao bertarung melawan monster kekosongan ini, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan pertarungan Shihao melawan monster kekosongan, yang dalam pertarungan itu Shihao bisa memojokkan monster kekosongan, dan Shihao mencoba untuk menggali informasi dari dunia monster kekosongan ini, tetapi monster kekosongan tidak mau menjawab dengan mengatakan kalau ia lebih baik mati daripada membongkar rahasia kepada Shihao. Shihao pun mencoba untuk mencari informasi paksa dari monster kekosongan tersebut, yaitu dengan menggunakan teknik pencarian jiwa. Tetapi monster kekosongan langsung mengancam kepada Shihao jika Shihao memaksa melakukan hal tersebut, maka dirinya bisa melakukan peledakan dirinya sendiri yang akan bisa menimbulkan ledakan besar, bahkan sampai bisa menghancurkan jiwa Shihao. Mendengar hal tersebut, Shihao pun langsung menghentikan teknik pencarian jiwanya. Karena tidak bisa membaca jiwa monster kekosongan, Shihao pun lebih memilih untuk memasak daging dari monster kekosongan tersebut. 那就来点水煮肉片，收不了魂。 Yang lalu pun Shihao memotong bagian tubuh dari tangan monster tersebut, yang lalu pun Shihao memasukkannya ke dalam kualinya, yang setelahnya Shihao memotong monster tersebut, yang membuat monster itu terlihat telah tewas. Tetapi tiba-tiba saja dari tubuh monster itu muncul energi kekuatan yang jauh lebih dahsyat, yang seketika membuat Shihao terperangkap di dalam dimensi dari monster kekosongan kembali. Tetapi Shihao tidak takut dengan monster kekosongan, menganggap monster kekosongan hanyalah monster yang berada di ambang kematiannya. Monster kekosongan menyerang Shihao menggunakan serangannya berupa sebuah serangan seperti tali emas yang mengikat Shihao, yang seketika membuat Shihao terjebak di perangkap pengekang dimensi dari monster kekosongan. Yang dikatakan monster kekosongan kalau pengekangan ini merupakan pengekangannya sangat kuat, dan Shihao tidak akan bisa terlepas dari pengekangan ini. Sedangkan di tempat lainnya terlihat para jenius lainnya dari dunia luar, dengan adanya seorang pria berambut putih yang bernama Modao juga merasakan peningkatan kekuatan yang didapatkan oleh monster kekosongan. Kembali kepada Shihao yang terjebak di dalam pengekangan dari monster kekosongan, untungnya Shihao memiliki cara untuk keluar dari pengekangan tersebut, yaitu dengan menggunakan teknik dari tulang tertingginya. 种种空间中，四位大人他所在诸空间，
走时间神则。 yaitu teknik pengunduran waktu. Seketika hal ini membuat monster kekosongan kaget dengan Shihou yang dapat keluar dari pengekangnya menggunakan teknik pengunduran waktu, yang juga setelahnya Shihou menggunakan tulang tertingginya untuk menuakan monster tersebut dan menyerang monster itu menggunakan pedangnya. 夜旁便是 你们吞噬的 Dan sampai pada akhirnya Shihou menggunakan kekuatan dari tubuh primordialnya untuk melenyapkan monster tersebut, dan monster kekosongan yang melihat kekuatan tubuh primordialnya Shihou mengenali kekuatan itu yang berasal dari era kuno, yang juga merupakan kekuatan misterius yang telah mengancam mereka dari dulu, membuat monster kekosongan ketakutan dan ia pun mencoba untuk melarikan diri, tetapi monster kekosongan gagal yang pada akhirnya monster kekosongan dilenyapkan oleh tubuh primordialnya Shihou. Dan setelah berhasil melenyapkan monster tersebut, di sana Shihou melihat adanya bayangan-bayangan yang berada di atas udara, tetapi bayangan itu hanya seperti rekaman karena Shihou tidak bisa berkomunikasi dengannya. Yang tak lama kemudian bayangan itu menghilang, dan juga setelahnya Shihou mengambil bagian tubuh lain dari monster kekosongan untuk dimasak. Sedangkan di tempat dari para jenius akademi lainnya, mereka juga telah mengetahui kabar mengenai monster kekosongan yang telah muncul dalam pertarungan ini. Yang tak lama kemudian Shihou kembali ke tempat mereka, dan di sana pun Wangsing bertanya kepada Shihou apakah Shihou pernah melihat monster kekosongan. Shihou dengan santai menjawab monster itu telah ia kalahkan dan ia potong. Mendengar hal tersebut seketika membuat para jenius lainnya dari dunia luar mereka langsung mentertawakan Shihou dengan mengatakan kalau Shihou telah berbohong. Mereka mengakui kalau monster kekosongan merupakan monster tingkatan tinggi yang seharusnya tidak bisa dikalahkan dengan mudah oleh seseorang seperti Shihou. Mereka menganggap Shihou telah berbohong mengalahkan monster kekosongan tersebut, dan tak lama kemudian tiba-tiba saja adanya Suan Kun yang terpental akibat sebuah serangan, dan lalu diperlihatkan orang yang telah menyerang Suan Kun yang bernama Modao ataupun nama lainnya sebagai Moseng, tetapi kita sebut saja dengan Modao. Dan di sini Modao ternyata merupakan saudari dari Putri Mo, yaitu sang wanita yang pernah Xiao temui waktu berada di dunia luar sebelumnya. Dan di sini Modao diakui sebagai jenius berbakat dari dunia luar karena Modao mendapatkan warisan langsung dari kekuatan yang telah mendukung mereka, yaitu makhluk kegelapan alias musuh utama yang telah mengadu domba suku dunia luar dan juga tempatnya Shihou ini. Yang makhluk kegelapan tersebut telah mengaku mereka sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan dunia luar dari serangan pihak kultivator manusianya Shihou. Tetapi itu hanyalah manipulasi saja dari pihak yang jahat, dan di sana pihak dunia luar mengadu kepada Modao bahwasanya Shihou telah berbohong kepada mereka kalau Shihou telah menghabisi monster kekosongan. Tetapi Shihou dengan santai menjawab jika mereka tak percaya dengan perkataan dirinya, Shihou bisa mengajak mereka untuk makan bersama dengan daging dari monster kekosongan, yang Shihou mengatakan kalau ia bisa menyisakan daging tersebut untuk mereka. Tetapi Modao tak percaya dengan Shihou, menganggap Shihou telah berbohong dan hanya sombong saja kepada mereka. Shihou menjawab dengan mengakui kalau dirinya tidak berbohong. Hal itu pun seketika membuat para warga dunia luar menjadi marah kepada Shihou dan meminta kepada Modao untuk menghabisi Shihou saja. Modao pun langsung maju menyerang Shihou, tetapi di saat itu Wangxi langsung melindungi Shihou. Sambil di sini Wangxi membela Shihou kalau seharusnya Modao tidak melawan Shihou karena Modao telah memiliki 3 untaian energi immortal sedangkan Shihou hanya memiliki 2. Jika Modao tetap menghadapi Shihou, maka sama saja Modao telah menodai harga dirinya dengan menindas yang lemah. Tetapi di saat itu adanya seseorang yang bernama Nato langsung mencoba untuk menyerang Shihou menggunakan serangannya, tetapi Shihou langsung melepaskan serangan juga, yang hanya dengan 1 kali serangan fisik Shihou mampu menghabisi Nato, yang seketika pun membuat semua orang di sana menjadi sangat kaget dengan kekuatan Shihou. Hanya dengan sekali serangan ia mampu menghabisi salah satu jenius dari mereka. Tetapi di sana para anggota dunia luar semakin kaget karena mereka menyadari kalau Shihou ini memiliki kekuatan warisan dari kultivasi tubuh,
yang mereka tahu informasi dari kultivasi tubuh ini merupakan metode pelatihan langka yang sudah lama ditinggalkan. Tetapi kenapa Xiao di sini bisa menggunakan teknik tersebut? Hal ini pun membuat mereka semua menjadi kaget. Yoyue yang mendengar itu juga cukup kaget karena ia baru mengetahui kalau pendamping Wangxi memiliki kemampuan yang sangat hebat, dan di sana pun Shihao menantang kepada Modou untuk melakukan pertarungan dengan Shihao akan bisa membantu Modou untuk mendapatkan pembelajaran yang baru dalam pertarungan mereka. Para anggota dunia luar semakin marah dengan kesombongan Shihao dan meminta kepada Modou untuk menerima tantangan Shihao, termasuk Nato yang ternyata ia masih hidup, dan meminta kepada Modou untuk balas dendam atas dirinya yang telah dilukai oleh Shihao. Modou pun menerima tantangan Shihao, yang lalu pun Modou menunjukkan kekuatannya dengan ia telah memiliki 3 untaian energi immortal. Yang lalu pun Modou melepaskan serangannya berupa serangan angin topan kepada Shihao, tetapi serangan itu tidak mempan kepada Shihao karena Shihao memiliki pelindungan tubuh. Hal ini pun seketika membuat para anggota dunia luar langsung menganggap Shihao telah melakukan tindakan kecurangan. Tetapi Modou ia masih belum menyerah dan ingin menantang kepada Shihao untuk melakukan pertarungan yang lebih serius, yang sambil dalam pertarungan ini mereka akan membuat taruhan yang dimana yang kalah maka akan menjadi pembantu yang menang. Yang pernyataan tersebut disetujui oleh kedua belah pihak. Yang lalu pun pertarungan mereka dimulai dengan Modou menyerang duluan dengan teknik burung phoenixnya, tetapi Xiao mampu membatalkan serangan itu menggunakan teknik kunpeng, yang setelahnya Modou kembali menyerang menggunakan teknik 5 elemen, dan Xiao bisa menghentikan serangan itu lagi dengan teknik pukulan gunturnya. 先前所用，我族真正的传承。 Seketika pun membuat Modou semakin kaget dengan kemampuan Shihao. Modou masih belum menyerah, ia pun menggunakan teknik warisan klannya, yang di sana Xiao melihat kalau kekuatan ini mengandung kekuatan gelap yang hampir menyerupai teknik yang sebelumnya Xiao lawan waktu berada di alam mimpi, yaitu teknik yang dimiliki oleh dunia gelap, dan Modou telah menunjukkan kekuatannya berupa teknik 9 lipan. Xiao juga tak mau kalah dengan ia menunjukkan kekuatannya, yang lalu pun mereka berdua saling beradu pukulan. 攻都攻不来，竟能现在看来，破万反攻，要是不拥有我谢红，必死你！ Yang pukulan tersebut dimenangkan oleh Xiao sampai membuat Modou teler, yang mengakibatkan Modou berada di tangannya Xiao, dan Xiao menyarankan kepada Modou untuk menyerah dalam pertarungan ini dan menjadi pelayannya. Tetapi seketika hal itu membuat orang-orang yang berada di sana menjadi marah kepada Xiao, dan mereka semua langsung pergi ke tempatnya Xiao sambil menyuruh kepada Xiao untuk melepaskan Modou. Tetapi Xiao tak mau. Xiao pun langsung membawa Modou kabur dari sana, dan setelahnya Xiao pun digejar oleh para anggota dunia luar. Pada cerita selanjutnya, kita diperlihatkan dengan Shihao yang dikejar oleh anggota dari dunia luar karena mereka yang tak terima Shihao yang mengalahkan Modou, yang hal itu akan bisa membuat Modou menjadi bawahan Shihao. Mereka tak terima Modou, anggota terjenius dari wilayah mereka, malah menjadi anak buahnya Shihao. Tetapi pada akhirnya nanti Modou akan menerima kekalahannya dan menerima juga Shihao menjadi tuannya, karena Modou yang mengakui kekalahannya kepada Shihao, yang nantinya pun Modou akan menjadi bawahan Shihao. Tetapi hal itu memancing para orang-orang kuat dari dunia luar, dan mereka ingin membebaskan Modou dengan melawan Shihao, yang nantinya pun akan terjadi lagi pertarungan yang lebih sengit, dan juga diperlihatkan adanya monster baru lagi yang bernama monster Raja 3 Kepala, yang monster ini sama seperti dengan monster kekosongan. Bedanya monster kekosongan menguasai kekuatan dimensi, sedangkan monster 3 Kepala menguasai kekuatan waktu, yang nantinya Shihao akan melakukan pertarungan duel melawan monster Raja 3 Kepala ini, sampai Shihao akan menggunakan 2 teknik andalannya digabung menjadi satu, yaitu teknik Dewi Willow dan juga teknik 6 Dao. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja, yang berasal dari karangan novel. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 你们
吞噬的你。何为仙道正？念你修行不易，休怪我不客气了。先前所用，